Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Nah, guys, kali ini saya akan mengambil topik sesuai komentar yang diberikan terhadap diri saya, di mana komentar yang diberikan terhadap diri saya ini bisa saja mewakili diri kamu dan bisa saja mewakili terhadap diri seseorang tersebut. Di mana topik yang akan saya ambil, apa yang akan terjadi terhadap diri dia di tahun 2022. Apakah ada kondisi yang membuat diri dia menerima suatu karma, atau memang membuat diri dia jatuh terhadap zona ketidaknyamanan. Semuanya akan saya berikan terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, ataupun yang dimiliki oleh orang di luar dari energi kamu. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apa yang akan terjadi terhadap diri dia di tahun 2022? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Knight of Wands, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap dia yang akan terjadi di tahun 2022, akan banyak suatu permainan, akan banyak suatu manipulatif yang akan terjadi terhadap dia ini. Karena keluarnya kartu Knight of Wands ini menggambarkan seseorang yang penuh dengan permainan, yang penuh dengan suatu tantangan, di mana seseorang yang akan hadir terhadap diri dia akan mempermainkan diri dia, baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi perasaan, ataupun dari sisi materi. Ini dia, guys, yang akan dia rasakan. Bagaimana kartu di bawahnya?
muncul kartu Page of Swords. Lagi-lagi keluar kartu pedang. Pedang yang akan berbicara terhadap diri dia. Pedang yang akan berbicara terhadap posisi seseorang yang akan memberikan diri dia suatu manipulatif, suatu kebohongan, dan suatu permainan. Karena kehadiran seseorang terhadap diri dia di tahun 2022 ini, seseorang yang penuh dengan tindakan yang bersifat kotor. Seseorang yang akan hadir penuh dengan pemikiran suatu kelicikan. Kalau saya berbicara dari sisi seseorang yang memegang tongkat ini, di mana posisi dia ketika memegang tongkat tersebut berusaha akan mencoba bertahan dari seseorang yang akan hadir untuk memberikan diri dia suatu permainan tersebut. Berusaha untuk bertahan dari rasa kesakitan yang akan dia terima di tahun 2022, guys. Ini dia, guys. Dua aspek, perbuatan kotor dan bertahan dari perbuatan kotor tersebut. Bagaimana bagian keduanya? Muncul kartu Page of Pentacles. Bagian kedua berbicara pedang. Bagian kartu ini berbicara dari sisi materi. Saya melihat untuk posisi diri dia di tahun 2022 atau untuk saat ini, apakah sedang berusaha atau memang diri dia sedang di posisi untuk bergerak maju? Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini, seseorang yang sedang memegang satu koin, di mana koin tersebut dia berharap, dia memikirkan apakah sesuai dengan ekspektasi saya yang akan terjadi. Ingin maju, tetapi dia masih melihat bagaimana kondisi yang dia rasakan. Belum bisa diandalkan untuk tahun depan ini, guys. Karena satu koin yang dia pegang. Satu koin yang membuat diri dia bisa menerima suatu perbuatan kotor. Satu koin yang akan membuat diri dia menerima suatu permainan dari pihak lain berupa manipulatif. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu ini. Sedang berusaha untuk mencapai suatu harapan. Akan tetapi ketika diri dia untuk mencapai suatu harapan tersebut, saya melihat tangan seseorang yang memegang pedang ini penuh dengan proses yang membuat diri dia kacau. Dia akan mendapatkannya, tetapi proses untuk mendapatkan hal tersebut sangat susah saya lihat di sini, guys. Karena ada kata pedang. Pedang ini berbicara terhadap apa ini? Wow, kelicikan. Dia memang akan mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi akan terjadi suatu kelicikan yang dia mainkan juga. Kelicikan dibalas kelicikan. Seseorang akan membuat diri dia berupa kelicikan, dan dia pun akan membuat diri orang lain berupa kelicikan tersebut. Karena memang keuangan dia pun yang akan terjadi di tahun 2022 posisinya tidak nyaman.
posisinya dia tidak akan menerima kemakmuran. Ini dia guys, yang sedang dia pikirkan. Apa ya yang akan terjadi di tahun 2022? Kondisi saya sudah tidak menguntungkan ini. Apakah diri saya akan mempermainkan suatu kelicikan agar diri saya bisa bangkit? Atau memang saya akan melakukan hal baru, di mana hal baru itu meminta bantuan terhadap koneksi orang lama, atau memang yang lain? Bagian ketiganya bagaimana guys? Muncul kartu Eight of Pentacles. Lagi-lagi yang berbicara materi. Seseorang, kalau saya melemparkan terhadap posisi dia, kemungkinan di tahun 2022 ada hal yang akan dia kerjakan, ada hal yang akan dia fokuskan, dan akan menghasilkan sesuai dengan keinginan dia. Tetapi kalau saya mengkaitkan terhadap kartu ini, bisa saja yang dia dapatkan tersebut hasil dari kelicikan yang dia lakukan. Apakah diri dia mempermainkan orang lain, atau orang lain mempermainkan dari keuntungan yang dia fokuskan ke depannya. Semua kartu ini yang saya keluarkan ini, yang saya buka, menggambarkan dua posisi, perbuatan kotor dan perbuatan yang sedang difokuskan berupa kelicikan. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, apa yang di sampingnya? Fokus dan menghasilkan materi, tetapi materi yang dia hasilkan menarik energi lain untuk berbuat licik. Materi yang dia hasilkan hasil dari kelicikan. Kartu terakhir, sakit hati. Muncul kartu terakhir, sakit hati. Materi yang dia hasilkan akan membuat diri dia merasa kecewa, merasa sakit hati. Luar biasa guys. Ini kartu inilah akhir dari penutup kartu yang saya bukakan. Kartu inilah sebagai perwakilan dari kartu yang saya bukakan ini. Satu hati yang ditusuk oleh 3 pedang. Bisa saja sakit hati dari suatu kelicikan, sakit hati dari permainan orang, sakit hati dari apa yang dia fokuskan, sakit hati dari apa yang dia hasilkan, sakit hati dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan kotor, sakit hati terhadap situasi yang akan dia rasakan. Semua sakit hati guys. Kecewa, sangat kecewa. Kemungkinan bisa terjadi nih. Dan feeling saya ataupun perasaan saya berbicara yang membuat diri dia akan menerima suatu sakit hati. Ada seseorang, apakah ini pihak ketiga dia atau memang diri kamu di sini, akan datang secara mengejutkan diri dia. Itu dia guys. Nah, dari beberapa kartu yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan
Cukup kartu yang saya pegang ini yang menggambarkan kesimpulan tersebut. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.